Bagaimana orang itu menjadi sosok yang baik, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kalau pikiran dan akal sehatnya itu sudah diracuni dan dicemari oleh minuman keras, minuman beralkohol. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yusril Iza Mahendra di channel YouTube Yusril Iza. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan peraturan presiden yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal di Indonesia. Kita tahu bahwa Perpres yang baru-baru dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo ini banyak sekali menuai polemik, kritik dan masukan ya, bahkan tidak sedikit juga yang memberikan hujatan atas Perpres ini, karena ada satu poin di dalam Perpres ini yang menurut para intelektual, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan bahkan saya pribadi, saya menilai bahwa ada sesuatu hal yang harusnya diuji kembali, direview kembali, bahwa di dalam Perpres nomor 10 tahun 2021 itu memuat aturan berkaitan dengan izin pendirian industri miras atau minuman keras di Indonesia. Ini kan sesuatu hal yang menurut saya pribadi perlu untuk diuji ulang dan perlu adanya penelitian yang lebih mendalam lagi ya. Walaupun memang Perpres itu atau pendirian industri miras itu hanya diberlakukan di beberapa provinsi di Indonesia. Ada 4 provinsi ya. Yang pertama itu adalah Provinsi Bali, kedua Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, dan Provinsi Sulawesi Utara. Ya walaupun seperti itu teman-teman, tapi kita tahu kan Indonesia itu adalah negara yang menjunjung tinggi etika, morality, dan keberadaban dalam kehidupan bermasyarakat kita. Karena kita tahu bahwa minuman keras dalam keadaan apapun tentunya tidak berdampak baik bagi seorang manusia, karena banyak sekali kejadian-kejadian kriminal, kejadian-kejadian hukum yang dilatar belakangi oleh minuman keras gitu loh. Baru-baru ini kita tahu bahwa ada seorang oknum polisi di Jakarta itu menembak 3 orang dan salah satunya itu adalah anggota TNI. Dan setelah dilakukan investigasi, ternyata yang bersangkutan itu sedang berada di bawah pengaruh minuman keras ya. Ini menarik menurut saya pribadi. Kenapa? Karena di satu sisi pemerintah kita mengeluarkan Perpres berkaitan dengan izin industri minuman keras di Indonesia, tapi di sisi lain bahwa minuman keras ya itu memberi dampak yang sangat besar terhadap banyaknya atau meningkatnya tindakan-tindakan kriminal, kemudian banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum yang justru diakibatkan oleh adanya orang yang kemudian berada di bawah pengaruh minuman keras. Ya maksudnya seperti ini, ketika kekuasaan itu mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan suatu peraturan, menaikkan suatu peraturan, itu harusnya berdasarkan pada bagaimana kondisi sosial gitu loh. Jangan hanya memikirkan tentang bagaimana investasi itu ada, kepentingan ekonomi. Penguasa itu tidak boleh semata-mata berpikir tentang keuntungan, tidak boleh berpikir materialis. Tapi pikiran-pikiran kekuasaan itu harus berujung pada bagaimana masyarakat itu menjadi lebih baik, kan seperti itu harusnya. Tetapi yang terjadi justru ya yang penting ekonomi bisa bagus, kemudian investasi ada, investor masuk gitu loh. Tetapi tidak memperhatikan bahwa ada sesuatu nilai yang dilanggar, ada sesuatu nilai yang dilewati oleh kekuasaan. Karena ketika kekuasaan mengeluarkan kebijakan memberikan izin untuk pendirian industri miras, itu sama saja bertentangan dengan tujuan dari pendidikan nasional kita. Karena pendidikan nasional kita itu kan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian menciptakan setiap warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, baik, jujur, dan lain sebagainya. Bagaimana orang itu menjadi sosok yang baik, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kalau pikiran dan akal sehatnya itu sudah diracuni dan dicemari oleh minuman keras, minuman beralkohol. Ini kan sesuatu kebijakan, aturan yang diteken yang tidak sesuai dengan kultur dan memang kebutuhan masyarakat kita, kan seperti itu. Dan selanjutnya seperti ini, negara kita ini kan adalah negara yang mayoritas itu umat Islam. Kenapa tidak kekuasaan hari ini ketika mengambil kebijakan, presiden ketika ingin mengeluarkan peraturan presiden itu harus berkonsultasi dulu sama Majelis Ulama Indonesia. Itu kan organisasi ya, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan ya, yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etika, nilai-nilai morality, nilai-nilai
keagamaan gitu loh. Maksud saya seperti ini. Kenapa pemerintah kita hari ini, kenapa presiden ya, ketika ingin mengeluarkan peraturan presiden itu tidak memintai pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia? Karena ya Majelis Ulama Indonesia keberadaannya juga harus diakui, harus dimaksimalkan gitu loh. Karena ini menyangkut anak bangsa. Kalau kekuasaan itu hanya berpikir tentang materi, tentang ekonomi, tentang investor, tetapi kemudian menggadai masa depan generasi bangsa. Ini kan sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Investor itu berdampak bagus bagi ekonomi dan itu ya memang untuk kesejahteraan gitu loh. Tetapi kesejahteraan ya yang didapatkan oleh warga masyarakat karena adanya industri miras berakibat pada rusaknya pikiran, rusaknya akal sehat, kan seperti itu. Keuntungan yang didapatkan melalui investor pembangunan industri miras ya mungkin itu hanya beberapa tahun, hanya 5-10 tahun, tapi rusaknya generasi, ya rusaknya akal sehat generasi itu berdampak sampai puluh-puluh tahun gitu loh. Nah, di mana lagi Indonesia akan kemudian menggantungkan harapan dan cita-cita bangsa kecuali pada generasi yang baik, kan seperti itu. Maksud saya, kekuasaan itu harus berpikir visioner, harus berpikir jangka panjang gitu loh. Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan hanya memikirkan tentang kepentingan pengusaha saja, tetapi anak bawang, anak kangkung ya, warga masyarakat biasa itu dilecehkan pikirannya, dilecehkan akal sehatnya. Itu kan sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Terlebih kan seperti ini teman-teman semua. Kekuasaan hari ini sebagai parameter dari warga masyarakat, sebagai parameter, sebagai panutan bagi warga masyarakat, harusnya memberikan contoh yang baik, memberikan kebijakan yang baik. Sedangkan teman-teman semua kita tahu bahwa ada 3 tujuan dari pembuatan aturan. Peraturan presiden ini kan adalah aturan yang menjadi dasar hukum dilakukannya kebijakan, kan seperti itu. Yang pertama itu adalah adanya kepastian. Yang kedua itu adalah adanya kemanfaatan. Yang ketiga itu adanya keadilan. Maksudnya adalah ketika peraturan presiden ini dibuat oleh presiden, ya, dengan memberikan izin kepada industri miras, harus juga memperhatikan ya manfaatnya bagi masyarakat. Jangan sampai industri miras ya kebebasan untuk mendirikan perusahaan minuman keras, kemudian investasi di minuman keras itu dilegalkan oleh kekuasaan, justru mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Sedangkan kekuasaan itu kan harus menimbang mana yang lebih baik dan mana yang tidak baik bagi masyarakat. Karena kita tahu bahwa tujuan dari pemerintahan yang berkuasa, ya kekuasaan itu adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan itu kan sudah diamanatkan jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berbahaya kemudian ketika kekuasaan, ketika presiden mengeluarkan peraturan presiden yang tidak memperhatikan rambu-rambu itu, yang tidak kemudian menjalankan amanat konstitusi. Iya kan seperti itu. Karena ketika amanat konstitusi itu ingin mencerdaskan anak bangsa, kemudian diteruskan di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional kita, makna dari yang cerdas itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak dipahami oleh kekuasaan. Bagaimana warga masyarakat, anak bangsa, ya para pemuda milenial hari ini tuh bisa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kalau pikiran mereka, akal sehat mereka itu sudah dicemari, sudah dihancurkan oleh minuman beralkohol, ya, minuman keras. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kekuasaan, bahwa ketika kekuasaan ingin mengeluarkan suatu aturan, suatu kebijakan, jangan hanya memperhatikan satu aspek saja, tetapi harus melihat secara menyeluruh, harus secara komprehensif. Maksud saya adalah, oke lah, berbicara tentang investasi, ya kita berbicara tentang kesejahteraan gitu loh. Saya orang yang setuju apabila kekuasaan mampu menciptakan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat kita melalui adanya investasi ekonomi. Saya sangat mendukung apabila kekuasaan mampu menciptakan social justice. Tetapi kekuasaan kemudian jangan sampai ya melupakan bahwa ada sesuatu hal yang lebih penting daripada permasalahan ekonomi, yaitu masa depan anak bangsa. Karena ya kekuasaan itu mengakomodir segala kepentingan, bukan hanya kepentingan pengusaha, tetapi ada kepentingan yang jauh lebih penting dari kepentingan penguasa dan pengusaha, yaitu kepentingan seluruh rakyat Indonesia.